Welcome to our channel. Selamat pagi para pendengar Riak Sabda dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami dalam edisi Riak Sabda Jumat 31 Maret tahun 2023. Hari ini dalam kisah Injil Yohanes kita kembali mendengarkan persoalan yang dihadapi oleh Yesus dan juga orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang semakin mempersoalkan apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat oleh Yesus. Hari ini kita melihat protes semacam itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi berkaitan dengan salah satu perkataan Yesus yang mengatakan bahwa Dia adalah Allah. Tentu saja sebagai orang-orang yang taat pada hukum Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi merasa keberatan. Bagaimana mungkin seorang Yesus, seorang manusia, menyamakan diri dengan Allah. Tetapi Yesus sempat sebagai seorang manusia membela diri dengan mengatakan bahwa, tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa Allah telah berfirman, Aku adalah Dia. Dengan demikian Yesus mau mengatakan kepada mereka bahwa Dia memang sungguh adalah Allah. Di sini poin pentingnya, saudara-saudariku yang terkasih, kita mesti memahami dengan baik sebab ini adalah inti iman kita. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus adalah pribadi Allah dan manusia. Ia 100% Allah dan 100% manusia. Ya, barangkali kita sering tergoda hanya pada hal-hal yang dibuat Yesus yang membuat kita kagum. Barangkali kita juga menyamakan Yesus seperti manusia-manusia unggul yang lainnya. Tetapi tidak. Yesus adalah Allah dan karena kealahannya itu Ia dapat melakukan apapun. Inilah yang mau dikatakan oleh Yesus. Iman kita harus lengkap. Sebab kita belajar dari persoalan yang dihadapi Yesus. Orang-orang Farisi memang ahli dalam kitab Taurat, tetapi mereka tidak memahami secara penuh maksud dari Allah itu. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini ada dua hal yang perlu dan mesti kita pelajari, kita sadari dalam kehidupan sebagai orang-orang Kristiani di masa Prapaskah, di penghujung masa Prapaskah ini. Kita belajar untuk makin memperdalam, memperluas dan mempertegas iman kita kepada Yesus yang bukan hanya kita lihat sebagai seorang manusia biasa yang berbuat baik, tetapi Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Di sisi lain kita juga belajar dari sikap yang ditunjukkan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi, bahwa kita seringkali mudah salah paham seperti orang-orang Farisi
yang mungkin kita mempersalahkan orang lain sesama kita. Kemudian akhirnya kita melempar batu atau memukul atau menghakimi dengan begitu cepat, padahal kita tidak tahu apa latar belakang sesama kita itu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi tidak begitu memahami siapa Yesus yang sebenarnya. Maka mereka protes, mereka ingin menangkap Yesus. Kita juga perlu dalam masa Prapaskah ini, dalam tanda kutip, kita juga perlu pantang untuk cepat menghakimi orang, cepat menilai, dan cepat kemudian main hakim sendiri. Entah dengan cara apapun kita berusaha untuk menyalahkan sesama kita, mungkin juga anggota keluarga kita. Maka kita belajar untuk menghindari hal-hal semacam itu. Kita juga perlu belajar dari Yesus, ya tentu saja dengan sikapnya yang sangat-sangat sempurna. Ia dengan bijaksana menanggapi kritikan, menanggapi ya semacam usaha orang Yahudi untuk menyalahkan dia, dengan tidak menanggapi secara fisik, tetapi justru menerangkannya secara lebih luas, memperjelas pengetahuan serta iman orang-orang Yahudi itu. Maka para pencinta, para pendengar yang sabda yang terkasih, mari kita belajar untuk menghadapi situasi-situasi kita, tanah air kita yang mungkin kita seringkali sebagai kaum minoritas dianggap tidak benar, dianggap salah, dihakimi. Tetapi kita belajar untuk dengan bijaksana menanggapi seperti Yesus yang dengan penuh kerendahan hati menanggapi ocehan dalam tanda kutip dari orang-orang Yahudi. Semoga kita belajar untuk pertama memperdalam iman kita, pantang terhadap sikap main hakim sendiri, dan belajar untuk tidak mudah menyerah dan rendah hati. Semoga renungan ini membawa kita untuk semakin mengimani Kristus dan menyambut Paskah dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Selamat pagi.